Jurnal Presisi menyusul disahkannya UU Cipta Kerja Omnibus Law yang cukup kontroversial, terjadi banyak polemik dan ketegangan di tanah air. Aksi demonstrasi dan unjuk rasa disuarakan oleh berbagai kalangan sebagai bentuk penolakan. Tak ayal, isu-isu politik baru pun merebak di tengah panasnya konflik nasional. Isu terbaru bahkan menyangkut orang nomor satu Indonesia itu sendiri, Presiden Joko Widodo, Jokowi. Hal tersebut akhirnya mengundang perhatian dan komentar dari banyak kalangan, salah satunya adalah Reflay Harun. Sebagai informasi, Reflay Harun adalah seorang pakar hukum tata negara, HTN, dan salah satu pengamat politik kenamaan Indonesia. Ia pernah ditunjuk oleh Mahfud MD sebagai Ketua Tim Anti Mafia Mahkamah Konstitusi setelah ia mensinyalir adanya mafia hukum di Mahkamah Konstitusi. Dikenal dengan unggahan kritis di kanal YouTube-nya, meski akan diperiksa dalam kasus Gus Nur, Reflay Harun kembali mengunggah video pada Kamis, tanggal 29 Oktober tahun 2020. Di awal video yang diunggah kanal YouTube Reflay Harun, ia menyebut bahwa Jokowi tidak nyaman di kalangan PDIP sendiri karena tidak pernah menjadi orang nomor satu. Reflay Harun menyatakan kalau melihat keinginan Presiden Joko Widodo, Jokowi, yang seperti akan membangun politik dinasti sendiri. Dinasti itu barangkali tidak dibangun dari PDIP, bahkan bisa dibangun dari kelompok atau partai lain. Ia membahas persoalan yang dikatakannya sebagai spekulasi lama, hubungan antara Presiden Jokowi, Megawati Soekarnoputri, dan PDIP. Ini terkait dengan Presiden Jokowi pasca 2024, kalau sekarang Presiden Jokowi dan PDIP saling membutuhkan tentunya. Karena kita tahu PDIP adalah tulang punggung dari Jokowi sebagai partai pendukung, dan sebagai partai dengan kursi terbesar tentu peran PDIP sangat signifikan, termasuk juga peran Megawati Soekarnoputri, ujar Reflay Harun. Reflay Harun mengatakan untuk tidak melupakan lingkaran Presiden Jokowi yang tidak hanya ada partai PDIP dan Megawati Soekarnoputri. Bahkan dalam penetapan UU Cipta Kerja Jokowi justru terlihat dekat dengan pimpinan Partai Golkar, Airlangga Hartarto, yang juga dekat dengan pengusaha. Sebenarnya kalau bicara kedekatan, justru terlihat Presiden Jokowi tidak nyaman dekat dengan kalangan PDIP sendiri. Sederhana, karena di PDIP dia tidak pernah menjadi orang nomor satu, misalnya dalam sebuah kesempatan Megawati sudah mengindikasikan akan turun pasca pemilu 2024, tidak ada jaminan juga Presiden Jokowi akan mendapat tempat di PDIP pasca menjadi presiden, ujarnya. Reflay mengungkapkan mungkin secara formal, Jokowi bisa dijadikan wakil ketua pembina atau jabatan seremonial lainnya. Tapi mungkin tidak langsung punya pengaruh besar di PDIP lantaran Puan Maharani lebih kuat, lebih berhak untuk memimpin di PDIP. Jadi kalau kita lihat misalnya keinginan Jokowi membangun politik dinasti sendiri, maka dinasti itu barangkali tidak dibangun dari PDIP. Bisa dibangun dari kelompok atau partai lain, secara spekulatif bisa jadi melalui PSI, yang secara ideologi ruhnya kurang lebih sama dengan PDIP. Dalam spektrum itulah Jokowi berasal, tapi bisa juga dia membangun kekuatan non-partai sebagaimana yang dilakukan Presiden dahulu, misalnya Habibie dengan Habibie Centernya, juga Abdurrahman Wahid membentuk Abdurrahman Center, kata Reflay. Menurutnya pilihan Jokowi pasca 2024 adalah tetap di PDIP atau membentuk kekuatan sendiri. Kekuatan utama Jokowi hingga saat ini justru ada pada kekuatan non-parpol, para relawan yang masih setia, dan bisa jadi kekuatan inilah yang akan digunakan untuk membuat jalur politik sendiri. Dia menilai spekulasi Jokowi untuk meninggalkan PDIP masuk akal, tetapi tidak sekarang. Mungkin menjelang Pilpres 2024 di mana konstelasi akan berubah, misalnya PDIP mencari jalannya sendiri, menunjuk calon sendiri, tapi Jokowi bisa mencari jalan lain, tutup Reflay Harun.